Masih ada saja orang yang nyinyir terhadap kehidupan Viko. Padahal kita tahu Viko selama ini tak pernah kemudian menunjukkan sifat-sifat kontroversi. Bahkan ia terkenal dengan sosok yang sangat baik dan sangat kalem. Kemarin di komen YouTube ternyata ada seorang netizen yang mempersoalkan cara berpenampilan Viko. Well, memang dia sudah merasakan bagaimana jeb-jeb tipis-tipis dari emak-emak. Kita tahulah jika pasukan Vivo Lovers emak-emak ini sudah bergerak dan membela Viko, maka tentu saja habislah kau. Well, mari kita mencoba secara rasional untuk melihat bagaimana sesungguhnya Viko. Tentu saja setiap orang punya persepsi, punya sudut pandang, tetapi tetap saja pada akhirnya harus rasional. Si netizen nyinyir ini mempersoalkan bagaimana cara penampilan Viko yang dia bilang katanya monoton. Well, saya lalu kemudian menjadi tidak tahu definisi monoton dan menjenuhkan itu seperti apa. Sebab gaya berpenampilan Viko ini sangat up to date, sangat bervariasi. Apalagi seluruh kostum dan pakaian yang dikenakan Viko ini dirancang oleh seorang desainer terkenal dan cukup punya nama. Ya, suaminya sendiri, Fomal Haud Zamel sendiri. Lalu yang dimaksudkan monoton itu dan menjenuhkan itu seperti apa? Maka tentu saja saya menjadi tidak paham. Yang kedua, si nyinyir ini juga memberikan komentar terkait sikap Viko terhadap teman-teman seperjuangannya ketika saat ini Viko sukses. Dia bilang bahwa Viko meninggalkan teman-temannya di masa lalu itu. Well, mari kita secara rasional. Viko telah menikah, maka ia harus suami. Apakah kalau Viko orang baik harus membawa seluruh teman-teman seperjuangannya itu tinggal bersamanya, bersama keluarga barunya, bahkan bersama suaminya juga? Well, come on, ayolah rasional. Bahkan sebaik-baiknya orang tidak akan melakukan hal semacam itu. Kalau itu terjadi, itu adalah kombinasi antara keluguan, kedunguan, dan tentu saja kebodohan. Kebaikan itu tidak mesti begitu terhadap teman. Justru kemudian kita tahu jangankan kepada orang-orang di sekelilingnya yang ada di masa lalunya. Bahkan Viko dan Fomal ini juga kerap melakukan aktivitas sosial, memberikan sumbangan bahkan pada orang yang tak dikenalnya. Kita juga sering menyaksikan Viko dan Fomal ini menggelar memberikan santunan kepada anak yatim. Lalu kurang baik apa? Tetapi well, kembali pada masing-masing dari kita. Apakah saya kemudian mempersalahkan dia? Well, tidak, itu bagian dari sudut pandang saja. Apapun itu, semoga siapapun yang melihat orang lain tak lantas kemudian menjustifikasi, apalagi kemudian menjelek-jelekan. Jika tidak suka, maka janganlah kemudian memberikan komentar negatif. Tinggalkan saja, tidak usah kemudian apalagi memberikan stigma-stigma negatif, khususnya bagi Viko dan Fomal ini. Sebab Viko dan Fomal ini mempunyai banyak basis fans yang barangkali tidak akan terima terhadap komentar-komentar negatif yang tidak punya dasar. Apalagi memang itu adalah tuduhan. Meskipun begitu, kita tahu bahwa Viko dan Fomal ini sudah sangat sering mendapatkan nyinyiran dari netizen. Tetapi keduanya tentu saja sudah sangat kebal, sudah sangat dewasa menghadapi setiap nyinyiran, setiap kritikan. Justru keduanya menjawab dengan sebuah karya, dengan prestasi. Bahkan kita ingat sebelum Viko dan Fomal ini menikah, kita tahu serangan bertubi-tubi datang, nyinyiran kerap kali diterima oleh keduanya. Tetapi publik dibuat terdiam ketika keduanya lalu menyatakan untuk menikah dan melaksanakan ijab kabul. Bahkan videonya, yakni video pernikahan keduanya, prosesi pernikahan dan resepsinya lalu menjadi trending di YouTube. Itu adalah momen bagaimana kemudian membungkam nyinyiran dari netizen. Sebelumnya Viko dan Fomal dianggap bahwa gimmick, bahwa apalah hal-hal yang negatif tentang keduanya. Tetapi keduanya membuktikan bahwa semua anggapan itu salah.
Well, semoga saja Viko dan Fomal selalu sukses dan bahagia.